Kopi mana boy? Gantung banget Sam. Oke. Pagi. Pulangnya langsung ikut lomba Tamiya itu. Gokil kawan. Ada Bang Joy. The East Kak Jo. Yang dari Ismar tuh. Iya Tom. Ada Bang Jo. Belum. Bagus Bang Jo. Oh ini udah di ton. Belum final sih. Ada. Masa-masa sulitnya Kak Firza dari SPB ya, dulu Mas jadi salah satu sebuah rokok di Medan sampai akhirnya jadi vokali dan ikut ajang perikanan bahkan. Nggak sih ini ya. Kemarin tuh gua jualnya tuh nggak kayak orang jualan gitu. Nah gimana lah kalau kau jualan Bang Firza? Makanya kayak cuma seminggu selesai. Nggak apa-apa, berarti nggak cocok ya? Nggak masalah. Tapi coba kalau misalnya kita boleh flashback masalah, iya. Tapi yang jelas tuh fokus terhadap kalau udah dapat acuannya ya udah fokusnya di situ. Dan itu sampai sekarang kalau aku bikin lagu aku selalu kebayang itu. Itu juga penasaran nih, apakah memang Kak Firza ini termasuk orang yang sangat independen dan juga sangat ingin sendiri? Coba kita pengen lihat nih. Sel, ayo Sel, masuk dulu Sel. Lo sebelah kanan cepetan. Kita bisa ya? Perbandingan. Ini rendah. Loh, kita lihat perbandingan doang atau ajat? Karakternya juga nggak yang terlalu mendominasi. Lebih suka cewek yang tenang gitu ya. Tapi kalau Kak Firza sendiri misalnya gitu, udah dapat gitu. Karena kayaknya aku terlalu dominan ya. Jadi butuh orang yang bisa menenangkan aku. Oh iya betul. Bener-bener gue setuju karena kan jadi balance kan Kak. Aku nggak tahu ya sisi pandang cowok lain ya. Tapi kalau aku sendiri tuh mikirnya itu tuh sesuatu yang spesial. Spesial tuh kan berarti nggak didapatkan di mana-mana. Jadi pada saat dia bisa melihat yang dia rasa spesial itu kayak susah untuk dia gapai gitu lah kira-kira. Oh oke. Jadi kayak butuh waktu, butuh energi, butuh persiapan gitu ya, butuh persiapan kayak gitu sih kalau aku. Dan ngomongin seputar karya, ini Ya. juga ada karya terbaru dari seorang Firza ya, yang memang menjadi sebuah judul terbaik gitu kan. Ceritain dong Kak, terbaik ini apa momennya sampai akhirnya tercipta, berapa lama, kreativitasnya dan lain-lain. Warga-warga ada yang tahu nggak? Itu lagu baru nggak? Apa? Kan baru. Oh. Nah, sempurna ya. The story of the past and the future is now. The story of the past and the future is now. Iya, kopi mana boy? Gantung banget Sam. Oke. Pagi. Gokil Sam. Kombes. Oh, kombes lagi. Ih, seru banget ya kalau bawa Tamiya ya. Niat lo ini lo. Dinamo aja Bang. Pas minggu kesini tuh udah ada. Dia pulangnya langsung ikut lomba Tamiya itu. Gokil kawan. Babinya luar biasa ya. Juga bagus sih. Bisa dirakit yang buruk. Mixing masternya. Jadi kayak kaset. Oh iya. Gak kayak kaset, cuman Lebih rapi. Rapi Outputnya ya. Outputnya juga enak. Kemarin gue di sana sama Bang Ikai kan. Dipakai speaker Bang Ikai itu yang dua itu. musiknya bagus. Masih ini ya. Sayang kontennya bagus.
niat itu kan. Makanya gue juga kaget sama Bang Bek. Padahal schedule dia lebih padat banget tuh. Terus gue bilang sama Bang Eka, sisipin lah satu lagu. Iya, ini tiap 2 hari sekali dia. Ya, Akan share katanya. 2 hari sekali buat share. Tapi jadinya keren. Jadinya tuh. Oh, belum dengerin ya? Gue dengerin dia. Masih ada revisi dari Bang Vijay kan? Tipis di apanya? Drumnya? Ini masih tipis aja. Oh. Ada Bang Joy. The East Kak Jo. Yang dari Ismar tuh. Oh. %98% lah. Iya, Mirip asli. Dan Okin. Tapi emang halnya juga bagus sih dari Paman. Paman. Mati lah ya. Paman juga keren kok. Udah jadi ya? Ya, dikit lagi. Jadi kalau mau di adjust Tangannya yang terbaik duluan kan? Itu terbaik. buat apaan? Aman kok. Iya, dari gue mintain dulu. Ini gue chat. Finalis. Ini gue chat. Dia mau lihat apa? Iya, nanti aku share. Siap tapi audionya. Audio. Audio bagus. Iya Tom. Ada Bang Jo. Bagus Bang Jo. Oh ini udah di ton. Belum final sih. Beda deh. Ini warnanya udah bagus. Ya, Belum final. warnanya udah enak aja. Ambilnya aja yang kurang. Mana? Keren sih audionya sih bakalan. Sama Ya paling tebelin lagi kan. Audionya udah di mixing motor gitu. belum kelar. Makanya kurang tebel. Tadi Warna industrial banget. Gue dari tadi ngeliatnya ini apaan sih? industrial kayak apa? Kopi shop sekarang. Finish gitu. Warung kapan sih ini? Rencana? Paling tahun depan. Oh pindah ini ya. Antar dia. Kemana? Taruh dari mana paling? Taruh. Ditaruh. Kenapa ya? Bang itu Si anjir. Kendekan. Tanah Abang ya, kita tiap hari ke situ anjir. Oh jadi studio latihan? Ini udah selesai. Fix tuh jadi. kayaknya bikin taruh. Iya terakhir Bang Bijo ngomong mau bikin studionya juga. Iya. Latihan. Tapi belum tahu mau di apa? Di Tapi gua Pribadi atau buat? gabung gitu. Atau mau studio pokoknya studio. belum tahu mau dikomersilin apa enggak. Mare ayang lah alat deh. Ayang. Iya sih. Dengan gua udah gitu. Nah, tidak. Pelan-pelan. Kecil ya? Iyalah. Satu. Gak kayak orang kaya. Pelan-pelan aja. Satu. Bisa sih mungkin komersil kalau saya komersil. Iya. Dan Sayang. Gua Ya mikir walaupun sayang. itu secara ekonominya tergerak sih sebenarnya itu. Kalau dikomersilin. patah ya, Pak? Enggak ada nih patah. Ada Pak. Tapi di pinggir stage begini kan? Standby. Stay. Kemarin dia ya stay selalu. Saya selalu. Iya. Briefing dulu ya. Kak, sebenarnya
sebenarnya poinnya adalah masa-masa sulitnya Kak Firza dari SPB ya, dulu Mas jadi salah satu simbol rokok di Medan sampai akhirnya jadi vokalis dan ikut ajang pernikahan bahkan vokalis Dewa itu kan lika-likunya seperti apa kurang lebih kayak gitu. Kita bahas jati bangunnya lah di posisi sampai di posisi saat ini. Terus kita membahas tentang apa namanya keinginan Firza yang ternyata katanya belum menikah tapi mau punya anak. Itu tuh ada di channel YouTube itu Mas. Ada terus ada artikel dulu kalau ternyata Kak Firza tuh tidak diizinkan menikah dulu sama orang tua. Maksudnya karena kalau yang aku baca di artikel tuh karena ternyata orang tua tuh masih pengen Firza tuh ngejar karir. Tahu tuh. Gimana ya? Ngana cek sound ya, Bo. Ngana nyanyi setelah ngobrol. Welcome to iTalk. Oke lagi. Lagi di set. Oh, oke. Nah, terus gimana gitu? Berdoa dimulai. Lah, bener nggak gue bilang? Dia mau foto kan? Iya. Nah, Pokoknya merah. nah, makanya. Mau dan ini satu lagi nggak di sebelah itu? Pokoknya merah betul. Kayak Akuanya lagi di bawah sini ya. Itu baru. Ya, jadi selama 2 tahun kemarin ada ini namanya Kia. Nah, tahun ini ini baru bukan rolling ya, bukan anak baru loh. Jadi dia udah lama, tapi baru gabung ke iTalk. Ya kayak dibuka aja katanya. Emang iya. Di nggak usah di itu di setting. Oke, for summer. Kelihatan ya? In kelihatan. 5, 4, 3, 2, 1, rolling bumper. Hi Instapizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.instaclub.com. When someone's story is a history and always with me, Maria Crazy. Sebuah sejarah juga karena dulu pada saat bintang tamu aku tuh bertanding di sebuah ajang, aku tadi belum nanya lagi pada saat sebelum on cam gitu ya, tapi aku tuh juga semacam menjagokan dia bersama dengan my sister Noella. Dan sekarang setelah berapa tahun fast forward gitu ya, akhirnya sudah banyak sekali karya-karya dikeluarkan, termasuk hari ini akan hadir dengan single terbarunya. Apakah ini akan menjadi yang terbaik seperti singlenya? So please welcome on studio the one and only Firza. Jadi kayak ngomongnya ya bahwa you are in the same page with Kakak Noella, right? Ya, benar. Satu batch kan? Yes. Jadi kayak kayak flashback lagi. So how are you? I'm very good. Oke. I'm very good. Tapi kayaknya gue sebagai netizen gitu ya, melihat ada yang berbeda gitu. Kalau dulu tuh ketika orang ngomong Firza tuh kayaknya udah yang terlintas di top of mind-nya orang tuh adalah rocker. Nah sekarang kok kayaknya agak lebih chill, santai, atau memang ada perubahan dalam diri seorang Firza? Kayaknya nggak ada perubahan lah yang mungkin tuh dirasakan mungkin karena waktunya mungkin dulu tuh berapa tahun yang lalu gitu ya, berapa tahun yang lalu, dan itu hal yang wajar lah, setiap orang kan pasti ada perubahan pendewasaan mungkin, nggak tahu juga, cuman dari sisi musik, dari sisi lagu, dengerannya juga udah yang hits aja. Dulu tuh kayak dengerannya bukan lagu-lagu yang hits seperti itu, mungkin faktor itu. So, The Idol itu tahun berapa ya Kak kalau
perubahan yang paling signifikan? Karena kan tadi kamu bilang juga bahwa iya orang pasti berubah karena kedewasaan, kejadian kehidupan gitu kan, apalagi mungkin itu biasanya melihatnya bisa lebih kalem gitu, sulit. Nah kalau lo sendiri nggak kan lo sendiri yang berubah yang paling signifikan tuh apa? Dari dalamnya, luarnya, pikirannya? Mungkin kalau perubahan tuh dari sisi yang ya apa ya, sederhananya mungkin berubahnya dari sisi waktu lah. Waktu Apa tuh tuh yang paling signifikan nggak? Waktunya? biasanya sering bareng sama apa namanya sama keluarga gitu. Tapi kalau sekarang mungkin nggak bareng sama keluarga, sering gitu, malah di luar bareng sama teman-teman kerja kayak gitu. Itu perbedaannya. Kalau selebihnya nggak ada. Udah tergabung ekspor halus di beberapa band atau mungkin satu band aja? Kayaknya dua-duanya ya. Maksudnya aku juga solois juga, terus bareng sama Dewa 19 juga. Sekarang tuh lagi jalan dua arah. Oke. Berarti kan dulu gue juga sempat dengar bahwa lu dari ngefans sama Dewa sampai akhirnya sekarang juga punya Dewa kan perjalanan karir luar biasa banget ya. Dulu sebelum masuk ke ajang yang kita nama lo, di aktivitasnya seorang Firza tuh ngapain? Dulu tuh ngeband ya, ngeband terus bikin lagu juga. Dulu tuh masih zamannya kirim demo ke label-label. Terus kebanyakan nge-gig sih kayak berkarya bareng band tuh, terus kita manggung, kita promosinya dulu caranya manggung gitu. Pasti lah. Jadi gitu, dan itu aktivitas yang sering dilakukan pada saat itu. Ya perbedaannya mungkin nggak terlalu jauh ya. Selain musician, Kak Firza pernah coba kerja apa nih? Siapa tahu pernah menjadi kayaknya gue kan senang nih orangnya yang tuh kayak Enggak sih kalau pernah. Cuma pernah mungkin kerja lah, wajar lah ya, kerja sama teman. Waktu itu ada pernah jadi SPB sempat. sorry, is that SPB itu Sales Promotion Boy? Iya. Pernah itu terus kerja bareng temen jagain kebunnya. Oh tuh kan, bener kan? Oh, iya, Aur bener. tebakan gue tuh, gila aur-aur tenang gini tuh kayak air gitu loh. Jadi kayak mungkin dekat. Tapi selebihnya nggak ada sih, selebihnya ngeband aja. Mungkin kalau misalnya jagain kebun gitu kayaknya memang tetap kepribadiannya kayak introvert gitu ya. Memandang tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh gitu, melihat Oh, iya. konsistensi itu maksud gue menjual apa? Waktu itu jual produk lah yang mungkin nggak bisa sebutkan. Oh tentu. Nah sekarang kalau kita boleh flashback gitu ya, seandainya ini adalah teh yang harus lo promosiin, kan lo kan kulit. Jadi gue pengen tahu seandainya kayak lo harus menjual teh Mas Nyoto. Nah Mas Nyoto itu berarti Maita pemirsa aja. Nggak sih Iya, gini ya. ya. Kemarin tuh gua ngejualnya tuh nggak se kayak orang jualan gitu. Nah gimana lah kalau kau jualan sama Firza? Makanya kayak cuma seminggu selesai. Gak apa-apa, berarti gak cocok ya? Gak apa-apa lah, gak masalah. Tapi coba kalau misalnya kita boleh flashback gitu, gue tantang untuk seorang Firza meyakinkan pemirsa biar mau beli teh Mas Nyoto ini. Kira-kira apa yang kamu lakukan, Kak? If you are comfortable ya, if you are comfortable, it's fine. Gak masalah. Dan kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Gak ada iklan. Nah sekarang kalau jadi musisi gini, lo melihat kehidupan lo gimana, Kak? Akhirnya kayak Tuhan buka jalan ke sesuatu yang lo suka, right? Dan lo udah ngejalaninnya berarti officially secara profesional berapa tahun? Profesional tuh hampir 10 ya. Oke, 10 tahun. Oke, and then? Mungkin kalau caraku memandang apa namanya industri itu mesti fokus ya, mesti fokus dan terus all out lah. Waktu memang mungkin waktu akan tersita habis gitu, tersita habis. Tapi itu yang harus dilakukan gitu kayak setiap hari aku nggak cuma manggung aja tapi harus ke studio juga gitu, harus effort apa namanya tetap megang gitar dan buku di depannya bikin lagu gitu. Itu harus dilakukan setiap hari gitu, bahkan kayak waktu bersama keluarga pun bahkan kurang gitu. Tapi itu yang harus dilakukan fokus ya. Masalah, iya. Tapi yang jelas tuh fokus terhadap kalau udah dapat acuannya ya udah fokusnya di situ. Dan itu sampai sekarang kalau aku bikin lagu aku selalu kebayang itu. Kalau manggung nih Kak, sekarang kita Yes. bahas kehidupan manggung gitu. Ridersnya seorang Firza tuh
ada ribet-ribetnya. Apa tuh? Bunga Mawar 12? Jajanan supermarket. Oh, ada beberapa ciki-ciki ya. Ciki-ciki tuh harus tuh. Lo makan ciki juga? Makan sekali. Oh, sekali. Apakah ciki-ciki itu dia akan kayak membuat Solo ketika aku lah ya gitu kan kayak agak-agak ada ininya enggak? Lebih kenyangkut aja tuh apa tuh? Keselak. Keselak ya? Iya, tapi nggak mempengaruhi secara signifikan, nggak ada. Tapi selebihnya kayak aku jaga minum es, nggak terlalu berlebihan. Minum air es. Terus paling kayak terusnya kopi. Oke, kopi, Ya, standar lah. ciki, es apalagi ada yang kayak Bumbayah gitu nggak ridersnya? Kayak apa? Bumbayah itu kayak Nggak wah, ada gitu. sih, kayak itu yang jarang di rumah. Mereka tuh selalu keluar rumah gitu, dan mungkin mereka pengen ngerasain suasana rumah gitu. Itu hak masing-masing sih, nggak salah juga, nggak salah. Tapi ya menurutku fine aja main kayak gitu. Saya juga penasaran nih, apakah memang Kak Firza ini termasuk orang yang sangat independen dan juga sangat ingin sendiri? Coba kita lihat dulu mungkin artikel berikut ini yang harus diklarifikasi oleh Kak Firza. Baca kira. Firza belum diizinkan menikah oleh orang tuanya. Ini alasannya. Apakah mungkin your parents tahu banget bahwa your comfort zone adalah kesendirian, Kak? Artikelnya 2020 ya. Iya. Kalau ditanya sekarang, ya dulu begitu 2020 ya bener. Kalau Tapi 2023? kalau sekarang udah siap. Oh wow. Tapi Emang dia calonnya jomblo ya? ada kreatif insert pemirsa, memang ngapain suka gitu. Jadi duduknya depan Firza nih, makanya langsung tewak. Tapi calonnya udah ada kan? Belum. Oh belum. Oh nice. Kita lihat pasangan hidupnya kalau boleh tahu apa sih? Kriterianya cantik lah. Cantik versiku, tapi kan versi orang berbeda cantik. That's why kita bertanya cantik versi Firza itu apa gitu. Senangnya yang cabi-cabi, yang tirus-tirus, atau yang lebih kemayu, atau yang lebih western, atau yang gimana tuh? Gue bantu nih, ayo. Hidungnya mancung kali ya. Hidungnya mancung, oh masuk sel. Hidung mancung satu. Bibirnya bagus. Bibirnya bagus. Ya itu makanya versi kan relatif ya. Relatif gitu. Enggak masalah, nggak masalah. Dari mana lo? Oke, bibirnya bibirnya mancung. Matanya bagus. Hidungnya Mata bagus mancung. bukan berarti belok atau tipis gitu, tapi matanya bagus. Hidungnya mancung, bibirnya bagus, pemirsa simetris ya. Lalu matanya tuh berbinar-binar, pokoknya bagus. Porsinya lah ya. Kalau misalnya tinggi, pengen yang lebih tinggi dari Kak Firza atau lebih suka yang mungil badannya? Segini gue ya. Tinggi lah, Bu. Coba lu bagi, coba lu bagi. Tinggi ya. Siapa sih? Oke. Kamu segini. Iya, Cia. Masuk, Cia. Berdiri. Cia. Sini, masuk. Coba lu bagi berdiri, coba buat maaf ya pemirsa, kita pengen lihat nih. Sel, ayo Sel, masuk dulu Sel. Lu sebelah kanan cepetan. Kamu bisa ya? Serius. Ini Rumah rendah. air. Loh, kita lihat perbandingan doang atau ajat? Karakternya juga gak yang terlalu mendominasi. Lebih suka cewek yang tenang gitu ya. Tapi kalau Kak Firza sendiri misalnya gitu, udah dapat gitu. Karena kayaknya aku terlalu dominan ya. Jadi butuh orang yang bisa menenangkan aku. Oh iya betul. Bener-bener gue setuju karena kan jadi balance kan Kak. Biar maksudnya biar harmoni gitu dua-duanya. Tapi gue menarik ketika lo mengeluarkan kata-kata lo tuh dominan. Gue pengen tau Firza ini yang kan kalau santai, santai, cuma asik banget gitu kan. Nah itu dominannya tuh biasanya di hal-hal apa Kak? Mungkin dari segi kerjaan ya. Karena aku bisa masuk studio itu jam berapa aja. Dan menurutku itu nggak boleh ada yang ganggu gitu. Mungkin itu ya salah satunya. Jadi benar-benar kayak waktu bakal habis di studio, waktu bakal habis di panggungan, atau waktu bakal habis di karirku gitu. Jadi ya butuh pendamping yang bisa benar-benar ngerangkul ya, bisa support lah. Terus aku udah memang ada sih rasa-rasa pengen punya anak, pengen punya keturunan ya. Terus pengen sesuatu yang baru gitu. Bahkan kayaknya kalau aku membayangkan sekarang kalau aku punya istri itu bisa menjadi energi baru gitu buat aku bikin lagu mungkin ya, atau pada saat luar kota nggak membosankan. Kan, tapi ketika orang itu adalah orang yang tepat. Ya, kayaknya mereka duluan dapat bonus deh gitu. Kenapa gue agak telat nih dapat bonus ya kayak gitu kadang-kadang, tapi itu jadi reda gara-gara mungkin aku coba seimbangin dengan kegiatan sekarang gitu. Kalau deketin apa lo deketin gitu.
Pernah. Kalau memang benar-benar kayak lagi kayaknya aku suka sama ini deh. Gitu. Kayaknya aku suka sama ini. Ya mereka cukup demokratis ya, mereka cukup ya udah silakan deketin, atau kamu kan laki gitu, coba deketin kayak gitu. Tapi kadang-kadang Firza tidak punya keberanian untuk mendekati pasangan yang Firza rasa pas. Aku nggak tahu ya sisi pandang cowok lain ya, tapi kalau aku sendiri tuh mikirnya itu tuh sesuatu yang spesial tuh kan berarti nggak didapatkan di mana-mana. Jadi pada saat dia bisa melihat yang dia rasa spesial itu kayak susah untuk dia gapai gitu lah kira-kira. Oh, oke. Jadi kayak butuh waktu, butuh energi, butuh persiapan gitu ya, butuh persiapan kayak gitu sih kalau aku. Dan ngomongin seputar karya, ini Ya. juga ada karya terbaru dari seorang Firza ya, yang memang menjadi sebuah judul terbaik gitu kan. Ceritain dong Kak, terbaik ini apa momennya sampai akhirnya tercipta, berapa lama, siapa penciptanya dan lain-lain. Lagu ini lumayan lama aku bikin dari, kayaknya pernah deh dulu aku waktu di program sini juga nyanyiin lagu ini buat Mas Ari Lasso waktu itu. Aku pengen lagu ini tuh buat Mas Ari pada saat itu, tapi pada akhirnya lagu ini lumayan bertahan lama di bandku karena Mas Lasso itu belum sempat tektokan sama dia. Dan terus akhirnya lagu ini tuh dari 2019 sampai sekarang baru dirilis. 4 tahun ya? 4 tahun. Dan Kenapa 4 tahun kok? banyak banget pertimbangannya, banyak banget. Salah satunya karena lagu ini termasuk lagu kuncian ya dari album ketiga, yang benar-benar kayaknya nadanya mudah diterima, nadanya sederhana, dan terus ornamen musiknya juga harus kita gini kayaknya banyak banget gitu, kita ulang lagi tiap vokalnya udah segala macam gitu sih. Pada akhirnya dirilis karena akhirnya Firza mendapatkan tempat untuk menjual album. Ini kan sekaligus jual album ketiga ya, jadi kayak dapat tempatnya, dan terus akhirnya kita rilis, yuk ini lagu terakhir untuk album ketiga gitu. Dan waktu itu belum ada lagunya apa ya, sisa 1 lagu di album ketiga. Terus musik directorku Rizky namanya bilang, kayaknya lu punya lagu judulnya terbaik. Terus akhirnya kita, oh iya ya, itu udah revisi berapa lama tapi nggak jadi, udah itu aja dirilis gitu. Kalau ini tuh notasinya terus sama proses pembuatan lagu ini lumayan kompleks. Kalau lirik yang paling lo suka dari lagunya apa? Katakan saja kau lelah, kau begitu lelah, lupakan semua. Itu menurutku sederhana bahasanya tapi maknanya lumayan. Udah ada MV-nya Kak? Videonya? Udah ada. Gimana itu proses syutingnya? Sehat selalu. Semoga lagu itu bisa menemani kalian, dan sampai ketemu di konser yang akan datang mungkin. Jadi waktu itu kebetulan aku lagi di Nice, dan terimalah persembahan terbaik dari seorang Firza dengan terbaik. Bye Safira. Sebenarnya pilot doang udah sampai di Indonesia. Ada sebuah cerita Karena kita butuh waktu yang panjang untuk bikin lagi. tak bisa ku mengerti Terus akhirnya bisa lagi di Bali. pertikaian hati yang akan Nggak belang ya. menghancurkan semua. Pakai Di 2 tempat. Ku saksikan caramu kayak memandang dunia terjatuhnya dirimu dalam sandiwara. Katanya kalau terbaik gitu, apa yang pengen Sangatlah rindu diri dengan masa lalu. Oh, dan janganlah kau merubah cinta terbaikku. Bisa ku lihat matamu, rasa sedih Jangan mendalam. selesai deh. Aduh. Yang pertama,
terjatuhnya dirimu dalam sandiwara. Sangatlah rindu diri dengan selalu. Oh, dan janganlah kau merubah cinta terbaikmu. Bagai cahaya menimbulkan gelombang tak ada lagi kosongan hidup ini. Katakan saja kau lelah, oh kau begitu lelah, lupakan semua. Sangatlah rindu hidup ini. Sebuah cinta tak bisa ku mengerti, pertikaian hati yang akan menghancurkan semua. Ku saksikan caramu memandang dunia, terjatuhnya dirimu dalam sandiwara. Sangatlah rindu diri dengan masa lalu. Oh, dan janganlah kau merubah cinta terbaikmu. Bisa ku lihat matamu, rasa sedih mendalam, terjatuhnya dirimu dalam sandiwara. Sangatlah rindu diri dengan masa lalu. Oh, dan janganlah kau merubah cinta terbaikmu. Bagai cahaya merindukan gelombang, takkan ada lagi kekosongan hidup ini. Katakan saja kau lelah, oh kau begitu
tadi? Aman. Aman ya? Makasih ya. Thank you. Lagi main di TikTok yang penasaran aku cerita apa, aku itu Oke. silent dulu ya teman-teman. Hai, saya Firza. Saya lagi ada di iTalk. Buat kalian yang penasaran kita ngobrolin apa, jangan lupa klik link di sini. Kak Firza, makasih banyak. Sama-sama. Makasih Sama-sama. banyak Mas. Lagi 1, 2, 3 udah Terima kasih ya. Tangan dilihat. Iya, nggak apa-apa. Ini.